Kebebasan finansial adalah impian banyak orang, sebuah kondisi di mana Anda tidak lagi terikat pada pekerjaan semata untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi memiliki kontrol penuh atas waktu dan uang Anda. Namun, kebebasan finansial tidak terjadi secara instan. Ini adalah perjalanan yang membutuhkan perencanaan matang, komitmen, dan langkah yang konsisten. Di era modern ini, semakin banyak peluang untuk meraih kebebasan finansial dari berbagai metode investasi, membangun usaha, hingga memanfaatkan teknologi digital. Anda memiliki berbagai jalan untuk mencapai tujuan ini. Namun, banyak yang belum menyadari bahwa kebebasan finansial juga memerlukan pola pikir yang benar, disiplin, dan strategi yang tepat. Dalam video ini, kami akan membahas 30 cara berbeda untuk mendapatkan kebebasan finansial. Setiap subtopik akan dijelaskan secara detail, memberikan langkah konkret yang bisa Anda ikuti. Mari kita mulai perjalanan ini, karena langkah pertama menuju kebebasan finansial adalah memiliki pengetahuan yang memadai. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke cara mendapatkan kebebasan finansial yang pertama, yaitu adalah mengelola pengeluaran dengan bijak. Langkah pertama menuju kebebasan finansial adalah belajar mengelola pengeluaran. Banyak orang merasa sulit mengontrol pengeluaran mereka, yang pada akhirnya menghambat mereka untuk menabung atau berinvestasi. Salah satu cara terbaik adalah dengan membuat anggaran bulanan. Catat semua pemasukan dan pengeluaran Anda untuk memahami kemana uang Anda pergi. Setelah mencatat pengeluaran, identifikasi mana saja yang bisa dikurangi. Misalnya, langganan layanan streaming yang jarang digunakan atau kebiasaan makan di luar yang berlebihan. Fokuslah pada kebutuhan, bukan keinginan. Menghilangkan pengeluaran yang tidak perlu bisa menjadi langkah kecil yang memberikan dampak yang besar. Selain itu, belajarlah membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Sebelum membeli sesuatu, tanyakan pada diri sendiri, apakah barang tersebut benar-benar diperlukan atau hanya karena dorongan emosional. Pengendalian diri adalah kunci dalam mengelola pengeluaran. Menggunakan metode seperti envelope budgeting juga bisa membantu. Metode ini melibatkan alokasi uang dalam amplop untuk kategori pengeluaran tertentu, seperti makanan, transportasi, atau hiburan. Ketika uang dalam amplop habis, Anda tahu bahwa anggaran untuk kategori tersebut sudah terpenuhi. Dengan konsisten menerapkan pengelolaan pengeluaran yang bijak, Anda akan mulai melihat perubahan signifikan dalam keuangan Anda. Anda tidak hanya bisa menabung lebih banyak, tetapi juga memiliki kendali penuh atas uang Anda. Kemudian cara mendapatkan kebebasan finansial yang kedua adalah membangun dana darurat. Dana darurat adalah fondasi dari stabilitas keuangan. Tanpa dana darurat, setiap krisis kecil dapat menjadi bencana besar bagi keuangan Anda. Dana darurat adalah uang yang disimpan untuk keperluan mendesak, seperti kehilangan pekerjaan, biaya medis, atau perbaikan rumah. Untuk memulai, targetkan menyisihkan uang setara dengan 3 hingga 6 bulan pengeluaran bulanan Anda. Angka ini akan memberikan cukup ruang untuk menangani situasi darurat tanpa harus berhutang atau mengorbankan investasi Anda. Simpan dana darurat Anda di tempat yang mudah diakses, tetapi tetap menghasilkan bunga, seperti rekening tabungan dengan bunga tinggi. Hindari menyimpannya dalam bentuk investasi berisiko seperti saham karena nilainya bisa berfluktuasi dan tidak liquid. Untuk membangun dana darurat, sisihkan sebagian dari setiap gaji Anda. Mulailah dengan jumlah kecil, misalnya 10% dari penghasilan Anda, dan tingkatkan seiring waktu. Disiplin adalah kunci untuk mencapai target dana darurat Anda. Setelah dana darurat Anda tercapai, jangan gunakan uang tersebut untuk keperluan lain kecuali keadaan darurat yang benar-benar mendesak. Ini adalah langkah penting untuk melindungi stabilitas keuangan Anda dan mendekatkan Anda pada kebebasan finansial. Kemudian cara mendapatkan kebebasan finansial yang ketiga adalah mulai berinvestasi sedini mungkin. Investasi adalah salah satu cara paling efektif untuk membangun kekayaan dan mencapai kebebasan finansial.
Semakin dini Anda memulai, semakin besar manfaat yang bisa Anda nikmati dari efek compound interest. Ini berarti uang Anda tumbuh dari waktu ke waktu, tidak hanya dari modal awal, tetapi juga dari hasil investasi sebelumnya. Anda tidak perlu memiliki banyak uang untuk mulai berinvestasi. Dengan platform digital, kini Anda bisa berinvestasi mulai dari nominal kecil. Pilih instrumen investasi yang sesuai dengan profil risiko Anda, seperti saham, reksadana, obligasi, atau properti. Pastikan Anda memahami cara kerja masing-masing sebelum berkomitmen. Selain itu, diversifikasi adalah kunci sukses dalam investasi. Jangan meletakkan semua uang Anda di satu tempat. Sebar investasi Anda ke berbagai instrumen untuk mengurangi resiko. Diversifikasi membantu melindungi aset Anda jika salah satu investasi mengalami kerugian. Penting juga untuk memiliki tujuan investasi yang jelas. Apakah Anda ingin membeli rumah, pensiun lebih awal, atau sekedar menambah tabungan? Dengan menetapkan tujuan, Anda dapat memilih strategi investasi yang paling sesuai dan mengukur kemajuan Anda. Dengan konsistensi dan kedisiplinan, investasi bisa menjadi alat yang sangat kuat untuk mencapai kebebasan finansial. Jangan takut untuk memulai, karena setiap langkah kecil membawa Anda lebih dekat ke tujuan besar. Kemudian, cara mendapatkan kebebasan finansial yang keempat adalah meningkatkan sumber penghasilan. Mengandalkan satu sumber penghasilan saja bisa menjadi resiko besar, terutama di zaman yang serba tidak pasti ini. Untuk meraih kebebasan finansial, pertimbangkan untuk menambah sumber penghasilan, baik itu melalui pekerjaan tambahan, usaha sampingan, atau investasi. Salah satu cara populer untuk menambah penghasilan adalah dengan membangun side hustle. Ini bisa berupa bisnis kecil yang dilakukan di waktu luang, seperti jualan online, jasa konsultasi, atau membuat konten digital. Pastikan side hustle Anda sesuai dengan minat dan keahlian Anda agar lebih mudah dijalankan. Selain itu, Anda juga bisa meningkatkan keterampilan agar mendapatkan peluang karir yang lebih baik. Investasikan waktu dan uang untuk mengikuti pelatihan atau kursus yang relevan dengan industri Anda. Dengan keterampilan baru, Anda memiliki peluang untuk mendapatkan gaji lebih tinggi atau promosi. Jangan lupa untuk memanfaatkan teknologi. Banyak platform daring menawarkan peluang penghasilan tambahan, seperti menjadi penulis lepas, pengajar online, atau bahkan investor cryptocurrency. Eksplorasi berbagai opsi untuk mendapatkan yang paling cocok dengan kebutuhan Anda. Dengan memiliki banyak sumber penghasilan, Anda tidak hanya meningkatkan pendapatan tetapi juga mengurangi resiko keuangan. Pendapatan tambahan ini bisa digunakan untuk mempercepat perjalanan Anda menuju kebebasan finansial. Kemudian, cara mendapatkan kebebasan finansial yang kelima adalah melunasi hutang dengan cepat. Hutang adalah salah satu penghalang terbesar dalam mencapai kebebasan finansial. Bunga yang terus bertambah bisa menjadi beban yang berat jika tidak segera ditangani. Oleh karena itu, melunasi hutang dengan cepat harus menjadi prioritas Anda. Langkah pertama adalah mengidentifikasi semua hutang Anda. Catat jumlah total hutang, bunga, dan tanggal jatuh tempo. Dengan pemahaman ini, Anda bisa membuat strategi untuk melunasinya secara bertahap. Gunakan metode seperti debt snowball atau debt avalanche. Dalam debt snowball, Anda fokus melunasi hutang terkecil terlebih dahulu untuk membangun momentum. Sementara itu, dalam debt avalanche, Anda memprioritaskan hutang dengan bunga tertinggi untuk mengurangi biaya bunga. Pertimbangkan untuk menambah penghasilan sementara waktu demi mempercepat pelunasan hutang. Pendapatan tambahan ini bisa langsung dialokasikan untuk membayar hutang, sehingga Anda lebih cepat bebas dari kewajiban tersebut. Melunasi hutang tidak hanya memberikan kebebasan finansial, tetapi juga ketenangan pikiran. Dengan beban yang berkurang, Anda bisa fokus membangun kekayaan tanpa tekanan finansial yang berlebihan. Kemudian, cara mendapatkan kebebasan finansial yang keenam adalah menghindari gaya hidup mewah. Salah satu perangkap terbesar dalam mencapai kebebasan finansial adalah gaya hidup mewah yang tidak terkendali.
Terkadang dengan pendapatan yang lebih tinggi, seseorang merasa tertekan untuk memenuhi standar hidup tertentu yang sebenarnya tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. Menjaga gaya hidup sederhana adalah salah satu cara terbaik untuk menghindari pengeluaran yang berlebihan. Meskipun terkadang ada godaan untuk membeli barang-barang mewah atau mengikuti tren, penting untuk selalu mengingat tujuan jangka panjang Anda, yaitu untuk kebebasan finansial. Mulailah dengan mengurangi pembelian barang-barang yang tidak terlalu penting, seperti pakaian terbaru atau gadget terbaru yang tidak Anda butuhkan. Fokuskan uang Anda pada hal-hal yang benar-benar memberikan nilai dan kebahagiaan jangka panjang, seperti investasi atau pengalaman hidup yang berharga. Jika Anda sudah terbiasa dengan gaya hidup mewah, mungkin akan sulit untuk mengubah kebiasaan ini. Namun ingatlah bahwa kebebasan finansial tidak datang dari apa yang Anda miliki, melainkan dari kebebasan untuk memilih apa yang penting bagi Anda. Dengan tidak terjebak dalam gaya hidup konsumtif dan mewah, Anda bisa lebih fokus pada tujuan jangka panjang dan merencanakan keuangan Anda dengan lebih bijak. Ini adalah langkah penting dalam perjalanan Anda menuju kebebasan finansial. Kemudian cara mendapatkan kebebasan finansial yang ketujuh adalah memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan keuangan. Di dunia yang semakin digital, teknologi dapat menjadi alat yang sangat kuat dalam mencapai kebebasan finansial. Banyak aplikasi dan platform yang dirancang untuk membantu Anda mengelola keuangan pribadi, berinvestasi, dan bahkan memulai usaha tanpa memerlukan banyak modal. Contohnya, Anda bisa menggunakan aplikasi untuk memantau pengeluaran dan anggaran bulanan Anda. Aplikasi seperti Mint atau YNAB memungkinkan Anda melacak ke mana uang Anda pergi, serta membantu membuat anggaran yang sesuai dengan tujuan keuangan Anda. Selain itu, teknologi juga memungkinkan Anda untuk berinvestasi dengan mudah melalui aplikasi seperti Stockbit, Bybit, atau aplikasi lokal lainnya. Ini memberi kesempatan untuk berinvestasi meski dengan modal kecil, serta memantau perkembangan investasi Anda secara real-time. Bagi Anda yang ingin memulai bisnis atau side hustle, platform e-commerce seperti Tokopedia, Bukalapak, atau bahkan marketplace internasional seperti Etsy memberikan peluang untuk menjual produk atau jasa tanpa biaya awal yang besar. Teknologi membuka peluang bisnis yang lebih terjangkau dan lebih mudah dijangkau. Dengan memanfaatkan teknologi, Anda tidak hanya bisa meningkatkan efisiensi dalam mengelola keuangan, tetapi juga membuka lebih banyak peluang untuk berinvestasi atau meningkatkan pendapatan. Ini adalah cara yang sangat efektif untuk mempercepat perjalanan Anda menuju kebebasan finansial. Kemudian, cara mendapatkan kebebasan finansial yang kedelapan adalah menumbuhkan mentalitas kelimpahan. Kebebasan finansial bukan hanya soal uang, tetapi juga tentang mentalitas. Mentalitas yang terbuka dan berorientasi pada kelimpahan sangat penting untuk meraih kebebasan finansial. Mentalitas ini mengajarkan Anda untuk melihat peluang, bukan keterbatasan. Seseorang dengan mentalitas kelimpahan percaya bahwa ada cukup untuk semua orang. Mereka tidak takut untuk berbagi pengetahuan, sumber daya, atau peluang karena mereka yakin bahwa keberhasilan orang lain tidak akan mengurangi kesempatan mereka untuk sukses. Untuk mengembangkan mentalitas kelimpahan, mulai dengan mengganti pola pikir dari yang terbatas menjadi lebih positif. Alih-alih berpikir bahwa uang adalah hal yang sulit didapat, pikirkan bahwa ada banyak peluang di luar sana yang bisa Anda manfaatkan untuk menghasilkan lebih banyak uang. Dengan mentalitas ini, Anda akan lebih terbuka terhadap ide-ide baru dan siap mengambil langkah besar dalam meraih tujuan finansial Anda. Anda juga akan lebih cenderung untuk berkolaborasi, belajar dari orang lain, dan melihat kegagalan sebagai batu loncatan untuk belajar dan berkembang. Mentalitas kelimpahan memungkinkan Anda untuk tidak hanya berpikir tentang keuntungan pribadi, tetapi juga bagaimana memberikan nilai lebih pada orang lain.
Ini adalah dasar yang kuat dalam membangun kekayaan jangka panjang dan mencapai kebebasan finansial. Kemudian, cara mendapatkan kebebasan finansial yang kesembilan adalah belajar dari orang yang sudah sukses. Salah satu cara terbaik untuk mencapai kebebasan finansial adalah dengan mempelajari kisah sukses orang-orang yang sudah mencapainya. Dengan mendalami pola pikir dan kebiasaan orang sukses, Anda dapat mengadopsi strategi yang telah terbukti berhasil dalam mencapai kebebasan finansial. Carilah mentor atau sumber belajar dari orang yang memiliki track record sukses dalam bidang yang Anda minati. Apakah itu investasi, bisnis, atau keuangan pribadi? Dengan mendengarkan pengalaman dan pembelajaran mereka, Anda bisa menghindari kesalahan yang mungkin Anda buat jika melakukannya sendiri. Selain mentor, Anda juga bisa memanfaatkan buku, podcast, atau video dokumenter yang membahas perjalanan hidup orang-orang sukses. Banyak orang yang bersedia membagi tips dan strategi yang dapat diterapkan dalam kehidupan kita untuk meraih sukses finansial. Jangan lupa untuk menganalisis kegagalan mereka juga. Kesalahan yang mereka hadapi dan bagaimana mereka menghadapinya seringkali memberikan pelajaran yang lebih berharga daripada kesuksesan itu sendiri. Menghindari kesalahan yang sama bisa menghemat waktu dan usaha Anda. Dengan mempelajari perjalanan orang-orang sukses, Anda dapat mempercepat proses pencapaian kebebasan finansial Anda. Hal ini akan memberi Anda gambaran yang lebih jelas tentang langkah-langkah yang harus diambil untuk meraih tujuan keuangan Anda. Kemudian, cara mendapatkan kebebasan finansial yang ke-10 adalah memiliki tujuan keuangan yang jelas. Tanpa tujuan yang jelas, perjalanan menuju kebebasan finansial bisa terasa seperti perjalanan tanpa peta. Menetapkan tujuan keuangan yang jelas dan terukur adalah langkah pertama yang sangat penting. Tujuan ini akan memberi Anda arah dan motivasi untuk terus melangkah maju. Penting untuk membuat tujuan keuangan yang SMART, yaitu adalah specific, measurable, achievable, relevant, dan time-bound. Misalnya, saya ingin menabung 100 juta untuk membeli rumah dalam waktu 5 tahun. Itu adalah tujuan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki batas waktu yang jelas. Tujuan yang jelas juga membantu Anda untuk mengelola prioritas keuangan. Dengan mengetahui apa yang paling penting, Anda dapat memfokuskan usaha dan sumber daya Anda pada hal-hal yang mendukung pencapaian tujuan tersebut, seperti berinvestasi, menabung, atau mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Selain itu, membagi tujuan besar menjadi tujuan kecil yang lebih mudah dicapai dapat membantu Anda merasa lebih termotivasi. Setiap pencapaian kecil memberikan rasa puas yang mendorong Anda untuk terus maju menuju tujuan yang lebih besar. Dengan memiliki tujuan yang jelas dan terstruktur, Anda bisa lebih mudah mengukur kemajuan Anda dan menyesuaikan strategi keuangan jika diperlukan. Ini akan memberikan kejelasan dalam perjalanan menuju kebebasan finansial. Kemudian, cara mendapatkan kebebasan finansial yang ke-11 adalah menjaga pengeluaran tetap minimal. Salah satu cara tercepat untuk meningkatkan keuangan Anda adalah dengan menjaga pengeluaran agar tetap minimal. Kebiasaan belanja impulsif atau menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak perlu dapat menghambat kemajuan keuangan Anda. Mulailah dengan membuat anggaran bulanan dan patuhi batas yang telah Anda tentukan. Dengan begitu, Anda dapat memantau dengan jelas kemana saja uang Anda pergi dan mengidentifikasi area yang bisa dikurangi. Misalnya, mengurangi makan di luar atau berlangganan layanan yang jarang digunakan. Belanja dengan bijak dan berpikir jangka panjang. Membeli barang berkualitas yang dapat bertahan lama bisa lebih hemat daripada membeli barang murah yang cepat rusak. Selain itu, beli hanya barang yang benar-benar Anda butuhkan, bukan karena terpengaruh tren atau pemasaran. Menghindari hutang konsumtif juga penting untuk menjaga pengeluaran tetap minimal. Berbelanja dengan uang yang sudah ada di tangan adalah prinsip yang baik.
Gunakan kartu kredit dengan bijak dan hanya jika Anda yakin dapat membayar penuh di akhir bulan. Dengan disiplin dalam mengelola pengeluaran, Anda akan memiliki lebih banyak dana untuk dialokasikan ke investasi atau tabungan. Ini membantu Anda lebih cepat mencapai kebebasan finansial. Kemudian cara mendapatkan kebebasan finansial yang ke-12 adalah menabung secara teratur. Menabung secara teratur adalah kebiasaan yang sangat penting untuk membangun kekayaan dan mencapai kebebasan finansial. Ini bukan hanya soal menyisihkan uang, tetapi juga tentang membangun disiplin dalam mengelola keuangan pribadi. Mulailah dengan menetapkan persentase tertentu dari penghasilan Anda untuk ditabung setiap bulan. Idealnya, Anda bisa menabung sekitar 20% hingga 30% dari penghasilan bulanan Anda, tetapi sesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan Anda. Automasi adalah cara yang efektif untuk memastikan Anda menabung secara teratur. Banyak bank yang menawarkan fasilitas untuk memotong langsung sebagian penghasilan Anda dan mentransfernya ke rekening tabungan. Dengan cara ini, Anda tidak perlu tergoda untuk membelanjakan uang tersebut. Salah satu tips yang baik adalah memprioritaskan tabungan sebelum pengeluaran lainnya. Pikirkan tabungan sebagai bagian dari pengeluaran tetap bulanan Anda, seperti biaya listrik atau air. Jika Anda sudah terbiasa menabung terlebih dahulu, Anda akan lebih mudah mengelola sisa uang untuk kebutuhan lainnya. Menabung dengan konsisten, meskipun dalam jumlah kecil, bisa memberikan hasil yang luar biasa dalam jangka panjang. Tabungan Anda akan berkembang seiring waktu dan memberi Anda rasa aman serta kebebasan finansial yang Anda impikan. Kemudian cara mendapatkan kebebasan finansial yang ke-13 adalah mengelola resiko keuangan. Mengelola resiko adalah bagian penting dari strategi keuangan yang sehat. Tanpa pengelolaan resiko yang baik, Anda bisa saja kehilangan kekayaan yang telah Anda bangun, bahkan ketika Anda sudah berhati-hati dalam mengelola pengeluaran dan investasi. Untuk mengelola resiko, pertama-tama Anda perlu mengidentifikasi potensi resiko yang ada dalam hidup Anda. Ini bisa berupa kehilangan pekerjaan, kecelakaan, atau bahkan kerugian investasi. Setelah itu, buatlah rencana untuk melindungi diri Anda dari dampak finansial yang mungkin terjadi. Salah satu cara untuk mengelola resiko adalah dengan memiliki asuransi. Asuransi kesehatan, asuransi jiwa, atau asuransi properti dapat membantu melindungi Anda dari biaya tak terduga yang bisa mengganggu kestabilan finansial Anda. Diversifikasi juga merupakan cara yang efektif untuk mengurangi resiko dalam investasi. Dengan menyebar investasi Anda ke berbagai sektor atau instrumen, Anda dapat mengurangi dampak jika salah satu investasi Anda mengalami kerugian. Dengan mengelola resiko keuangan dengan baik, Anda akan lebih siap menghadapi ketidakpastian dan tetap menjaga kestabilan finansial. Ini memberikan rasa aman yang penting dalam perjalanan menuju kebebasan finansial. Kemudian cara mendapatkan kebebasan finansial yang ke-14 adalah menjaga keseimbangan antara kehidupan pribadi dan keuangan. Keberhasilan finansial tidak hanya bergantung pada berapa banyak uang yang Anda hasilkan atau tabung, tetapi juga bagaimana Anda mengelola waktu dan energi untuk menjaga keseimbangan antara kehidupan pribadi dan keuangan Anda. Memiliki tujuan finansial yang jelas penting, tetapi menjaga kebahagiaan dan kualitas hidup Anda juga sangat penting. Terlalu fokus pada uang bisa membuat Anda kehilangan hubungan atau waktu untuk diri sendiri, yang pada akhirnya bisa menghambat kebahagiaan Anda. Penting untuk memberi ruang bagi diri sendiri untuk menikmati hidup, baik itu dengan waktu bersama keluarga, berlibur, atau menjalani hobi. Kehidupan yang seimbang membantu Anda tetap termotivasi untuk bekerja lebih keras dalam mencapai kebebasan finansial. Selain itu, tidak ada salahnya untuk merencanakan waktu untuk bersantai tanpa merasa bersalah tentang pengeluaran. Ini bisa mencakup aktivitas yang menyegarkan tanpa mempengaruhi anggaran Anda, seperti jalan-jalan di taman atau mengikuti kelas online.
Keseimbangan ini bukan hanya baik untuk kesehatan mental dan fisik Anda, tetapi juga dapat meningkatkan produktivitas dan kreativitas dalam meraih tujuan finansial. Dengan cara ini, Anda tidak hanya mencapai kebebasan finansial, tetapi juga kesejahteraan secara keseluruhan. Kemudian, cara mendapatkan kebebasan finansial yang ke-15 adalah membangun keterampilan yang dibutuhkan di pasar kerja. Untuk mendapatkan kebebasan finansial, sangat penting untuk membangun keterampilan yang relevan dengan pasar kerja. Memiliki keterampilan yang dicari oleh perusahaan atau klien memungkinkan Anda untuk mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan lebih tinggi, atau bahkan menciptakan peluang usaha sendiri. Salah satu cara untuk terus mengembangkan keterampilan adalah dengan mengikuti pelatihan, kursus, atau sertifikasi di bidang yang relevan dengan minat dan tujuan keuangan Anda. Misalnya, jika Anda tertarik di dunia digital, keterampilan dalam pemasaran online, analitik data, atau mengembangkan perangkat lunak bisa sangat menguntungkan. Meningkatkan keterampilan juga mencakup kemampuan soft skill seperti komunikasi, kepemimpinan, dan manajemen waktu. Keterampilan ini sangat dibutuhkan di hampir semua jenis pekerjaan dan dapat meningkatkan nilai Anda di pasar tenaga kerja. Selain mengikuti kursus formal, Anda juga bisa belajar melalui pengalaman kerja, proyek sampingan, atau kolaborasi dengan orang-orang di industri yang Anda tuju. Jaringan yang baik akan membantu Anda belajar lebih cepat dan memperoleh peluang yang lebih baik. Dengan keterampilan yang tepat, Anda akan lebih mudah mencapai kebebasan finansial, baik dengan bekerja di perusahaan atau menjalankan bisnis sendiri. Keterampilan adalah aset yang tidak hanya memperkaya hidup Anda, tetapi juga membuka banyak pintu untuk memperoleh penghasilan. Kemudian, cara mendapatkan kebebasan finansial yang ke-16 adalah mulai mengembangkan pendapatan pasif. Pendapatan pasif adalah salah satu pilar utama dalam mencapai kebebasan finansial. Berbeda dengan pendapatan aktif yang mengharuskan Anda untuk terus bekerja. Pendapatan pasif memungkinkan Anda menghasilkan uang secara otomatis bahkan saat Anda tidak sedang bekerja. Dengan membangun sumber pendapatan pasif, Anda tidak perlu menghabiskan waktu dan energi secara langsung untuk mendapatkan uang. Ini memberi Anda kebebasan lebih untuk fokus pada hal-hal lain yang lebih penting dalam hidup Anda, seperti keluarga, kesehatan, atau hobi. Salah satu cara yang paling umum untuk membangun pendapatan pasif adalah dengan berinvestasi. Investasi di saham, obligasi, atau reksadana dapat memberikan dividen atau bunga yang stabil sehingga memberi pendapatan pasif. Namun, penting untuk melakukan riset dan memilih instrumen investasi yang tepat sesuai dengan toleransi resiko dan tujuan finansial Anda. Dengan berinvestasi secara bijak, Anda dapat menikmati keuntungan jangka panjang tanpa harus terus-menerus memantau pasar. Investasi properti adalah salah satu sumber pendapatan pasif yang dapat memberikan penghasilan stabil. Dengan membeli properti untuk disewakan, Anda bisa mendapatkan aliran pendapatan bulanan dari uang sewa. Namun, investasi properti memerlukan modal awal yang cukup besar dan perhatian terhadap perawatan dan manajemen properti. Meskipun demikian, jika dikelola dengan baik, properti bisa menjadi sumber pendapatan pasif yang menguntungkan dan memberi Anda kebebasan finansial di masa depan. Kemudian, cara mendapatkan kebebasan finansial yang ke-17 adalah menjadi pembelajar sepanjang hayat. Salah satu cara untuk memperoleh kebebasan finansial adalah dengan terus belajar dan berkembang. Dunia keuangan selalu berubah, dan dengan menjadi pembelajar sepanjang hayat, Anda dapat menyesuaikan diri dengan perubahan dan menciptakan peluang yang lebih besar untuk memperoleh kekayaan. Belajar tidak hanya terbatas pada pendidikan formal. Anda bisa mendapatkan pengetahuan melalui buku, podcast, artikel, atau bergabung dengan komunitas yang memiliki tujuan keuangan serupa. Memiliki pola pikir pembelajar akan membantu Anda tetap up to date dengan informasi baru yang relevan dengan keuangan.
Selain itu, belajar tentang kesalahan yang telah dilakukan oleh orang lain dalam keuangan juga sangat berharga. Dengan memahami kegagalan, Anda bisa menghindari perangkap yang sama dan membuat keputusan yang lebih bijaksana dalam mengelola uang. Pengembangan diri yang berkelanjutan juga mencakup keterampilan lain yang akan membantu Anda menjadi lebih efisien, baik itu dalam dunia profesional maupun dalam kehidupan pribadi. Kemampuan untuk belajar dan beradaptasi akan membuat Anda lebih unggul di pasar kerja atau dalam menjalankan bisnis. Pembelajaran yang terus-menerus akan membuka lebih banyak pintu peluang untuk Anda, dan pada akhirnya dapat mempercepat pencapaian kebebasan finansial. Dengan menginvestasikan waktu untuk belajar dan mengembangkan diri, Anda memperkaya pengetahuan yang dapat menghasilkan keuntungan finansial jangka panjang. Kemudian, cara mendapatkan kebebasan finansial yang ke-18 adalah memanfaatkan sumber daya yang ada. Sumber daya yang ada di sekitar Anda, baik itu uang, waktu, atau keterampilan, merupakan aset yang sangat berharga dalam mencapai kebebasan finansial. Memanfaatkan sumber daya ini secara optimal adalah langkah penting dalam membangun fondasi keuangan yang kuat. Anda mungkin memiliki aset yang belum sepenuhnya dimanfaatkan, seperti ruang di rumah yang bisa disewakan, kendaraan yang bisa digunakan untuk penghasilan tambahan, atau keterampilan yang bisa dipasarkan sebagai layanan. Identifikasi sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan pendapatan lebih. Selain itu, Anda bisa memperluas jaringan dengan menggunakan koneksi sosial yang ada. Jaringan yang kuat seringkali membuka peluang bisnis, investasi, atau kerja yang tidak terlihat oleh orang lain. Jaringan adalah salah satu sumber daya yang sering diabaikan, padahal memiliki dampak besar dalam mencapai tujuan finansial. Waktu juga merupakan sumber daya yang sangat berharga. Alih-alih menghabiskan waktu dengan aktivitas yang tidak produktif, Anda bisa mengalokasikan waktu untuk mengembangkan diri, mencari peluang usaha, atau belajar keterampilan baru yang dapat meningkatkan pendapatan Anda. Dengan memaksimalkan sumber daya yang ada, Anda akan lebih efisien dalam mencapai kebebasan finansial. Pengelolaan sumber daya yang cerdas memungkinkan Anda untuk mempercepat pencapaian tujuan keuangan, bahkan dengan keterbatasan yang ada. Kemudian, cara mendapatkan kebebasan finansial yang ke-19 adalah memahami dan mengatur hutang dengan bijak. Hutang bisa menjadi beban berat jika tidak dikelola dengan bijak. Sebaliknya, hutang yang dikelola dengan baik bisa menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan finansial Anda. Memahami cara mengelola hutang dengan bijak adalah kunci untuk mencapai kebebasan finansial. Mulailah dengan membedakan antara hutang baik dan hutang buruk. Hutang yang digunakan untuk investasi yang menghasilkan pendapatan atau aset yang berkembang adalah hutang baik. Sedangkan hutang untuk pembelian barang konsumtif yang tidak meningkatkan nilai adalah hutang buruk. Salah satu langkah untuk mengelola hutang adalah dengan membuat rencana pelunasan yang terstruktur. Prioritaskan hutang dengan bunga tertinggi dan usahakan untuk membayar lebih dari kewajiban minimum agar lebih cepat melunasi hutang tersebut. Selain itu, hindari menambah hutang baru selama Anda masih memiliki hutang yang belum dilunasi. Fokuslah pada penyelesaian hutang yang ada sebelum Anda mempertimbangkan untuk mengambil hutang lagi. Dengan mengelola hutang dengan bijak, Anda dapat mengurangi beban finansial yang dapat menghambat perjalanan menuju kebebasan finansial. Pengelolaan hutang yang cerdas membuka jalan untuk kebebasan finansial yang lebih stabil dan tahan lama. Kemudian, cara mendapatkan kebebasan finansial yang ke-20 adalah mengembangkan multiple streams of income atau beragam sumber pendapatan. Salah satu prinsip penting untuk mencapai kebebasan finansial adalah memiliki beragam sumber pendapatan. Mengandalkan satu sumber penghasilan saja bisa sangat beresiko, terutama dalam dunia yang selalu berubah.
Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan beberapa aliran pendapatan yang dapat meningkatkan keamanan finansial Anda. Cara pertama untuk memperkenalkan aliran pendapatan tambahan adalah dengan memanfaatkan keterampilan atau hobi yang Anda miliki. Misalnya, jika Anda ahli dalam desain grafis, Anda bisa menawarkan jasa desain secara freelance. Jika Anda memiliki minat di bidang penulisan, Anda bisa menulis artikel atau membuat blog yang menghasilkan uang. Selain itu, investasi adalah salah satu cara untuk menghasilkan pendapatan pasif. Anda bisa mempertimbangkan untuk berinvestasi dalam saham, properti, atau instrumen keuangan lainnya yang dapat memberikan pengembalian jangka panjang. Meskipun membutuhkan modal awal, keuntungan yang diperoleh dalam jangka panjang bisa sangat membantu dalam mencapai kebebasan finansial. Sumber pendapatan tambahan lainnya bisa berasal dari memulai bisnis kecil. Anda bisa memanfaatkan platform e-commerce atau toko online, atau media sosial bahkan untuk memasarkan produk atau jasa yang Anda tawarkan. Bisnis kecil ini bisa berkembang seiring waktu, memberikan penghasilan tambahan yang semakin signifikan. Dengan memiliki beberapa sumber pendapatan, Anda akan lebih aman dari resiko kehilangan pekerjaan atau sumber pendapatan utama. Diversifikasi sumber pendapatan adalah langkah yang sangat efektif untuk mempercepat perjalanan Anda menuju kebebasan finansial. Kemudian, cara mendapatkan kebebasan finansial yang ke-21 adalah menjadi investor yang cerdas. Investasi adalah salah satu cara terbaik untuk mencapai kebebasan finansial. Menjadi investor yang cerdas tidak hanya membutuhkan modal, tetapi juga pemahaman yang kuat tentang pasar dan risiko yang terlibat. Anda harus belajar bagaimana cara mengelola investasi untuk memaksimalkan hasil dan meminimalkan kerugian. Salah satu jenis investasi yang bisa Anda pertimbangkan adalah saham. Berinvestasi di saham memberi Anda kesempatan untuk berpartisipasi dalam keuntungan perusahaan. Namun, penting untuk melakukan riset dan memilih saham yang stabil serta memiliki potensi pertumbuhan jangka panjang. Selain saham, properti adalah salah satu investasi yang terbukti menguntungkan dalam jangka panjang. Dengan membeli properti dan menyewakannya, Anda bisa mendapatkan penghasilan pasif yang dapat membantu mencapai kebebasan finansial. Tetapi ini membutuhkan modal yang cukup besar dan riset pasar yang mendalam. Anda juga bisa mempertimbangkan untuk berinvestasi di reksadana atau ETF, yang memungkinkan Anda untuk berinvestasi dalam berbagai aset tanpa harus memilih saham satu persatu. Ini adalah pilihan yang bagus bagi investor pemula yang ingin mendiversifikasi portofolio mereka tanpa menghabiskan banyak waktu dan usaha. Investasi yang cerdas adalah kunci untuk membangun kekayaan. Dengan disiplin, kesabaran, dan pengetahuan yang tepat, investasi dapat memberikan penghasilan pasif yang signifikan, yang pada akhirnya akan membantu Anda mencapai kebebasan finansial. Kemudian cara mendapatkan kebebasan finansial yang ke-22 adalah mengatur tujuan keuangan yang jelas dan terukur. Tujuan keuangan yang jelas adalah dasar dari kebebasan finansial. Tanpa tujuan yang spesifik, Anda akan kesulitan untuk mengukur kemajuan dan mengarahkan tindakan Anda menuju pencapaian kebebasan finansial. Oleh karena itu, penting untuk menetapkan tujuan yang terukur dan realistis. Langkah pertama adalah menentukan tujuan keuangan jangka pendek, menengah, dan panjang. Misalnya, tujuan jangka pendek bisa meliputi membayar hutang atau menabung dana darurat. Sementara tujuan jangka panjang bisa berupa memiliki rumah atau pensiun dini. Setelah menetapkan tujuan, penting untuk membuat rencana tindakan yang jelas. Rencana ini harus mencakup langkah-langkah konkret yang harus diambil setiap bulan atau tahun untuk mencapai tujuan tersebut. Misalnya, Anda bisa membuat anggaran bulanan atau menentukan jumlah uang yang harus ditabung setiap bulan. Untuk memastikan tujuan keuangan Anda tercapai, Anda juga harus memantau perkembangan Anda secara teratur.
Dengan memeriksa keuangan Anda setiap bulan, Anda bisa mengetahui apakah Anda sudah berada di jalur yang benar atau perlu melakukan penyesuaian untuk tetap fokus pada tujuan. Memiliki tujuan yang jelas dan terukur adalah langkah pertama yang penting untuk mencapai kebebasan finansial. Dengan perencanaan yang matang dan pemantauan rutin, Anda bisa memastikan bahwa setiap langkah yang Anda ambil membawa Anda lebih dekat ke tujuan keuangan Anda. Kemudian cara mendapatkan kebebasan finansial yang ke-23 adalah mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Salah satu cara untuk mencapai kebebasan finansial adalah dengan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Banyak orang cenderung menghabiskan uang untuk hal-hal yang sebenarnya tidak penting, dan ini bisa menghambat perjalanan mereka menuju kebebasan finansial. Langkah pertama untuk mengurangi pengeluaran adalah dengan membuat anggaran bulanan. Dengan mengatur anggaran, Anda bisa mengetahui berapa banyak uang yang Anda habiskan untuk berbagai kategori, seperti makanan, hiburan, dan kebutuhan lainnya. Setelah mengetahui pengeluaran Anda, evaluasi setiap kategori untuk melihat mana yang bisa dipotong. Misalnya, Anda bisa mengurangi pengeluaran untuk makan di luar, berlangganan layanan streaming yang jarang digunakan, atau membeli barang-barang yang tidak diperlukan. Salah satu cara terbaik untuk mengurangi pengeluaran adalah dengan mencari alternatif yang lebih murah. Anda bisa membeli barang dengan diskon, menggunakan transportasi umum alih-alih memiliki mobil pribadi, atau mencari cara-cara lain untuk menghemat uang. Dengan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu, Anda akan memiliki lebih banyak uang yang bisa dialokasikan untuk menabung atau berinvestasi. Ini akan membantu Anda mempercepat pencapaian kebebasan finansial dengan cara yang lebih efisien. Kemudian cara mendapatkan kebebasan finansial yang ke-24 adalah meningkatkan kualitas hidup dengan mindset positif. Mindset positif sangat berpengaruh terhadap pencapaian kebebasan finansial. Dengan pola pikir yang optimis dan penuh keyakinan, Anda akan lebih mudah mengatasi tantangan dan tetap fokus pada tujuan Anda. Memiliki mindset positif juga dapat membuka peluang yang lebih besar untuk kesuksesan finansial. Pola pikir yang baik dimulai dari cara Anda melihat uang dan peluang. Alih-alih melihat kekurangan, lihatlah kesempatan untuk belajar dan berkembang. Dengan cara ini, Anda akan lebih termotivasi untuk bekerja keras dan mencari cara-cara baru untuk meningkatkan penghasilan Anda. Selain itu, mindset positif juga membantu Anda untuk tetap tenang dalam menghadapi kesulitan. Ketika Anda memiliki pola pikir yang optimis, Anda lebih mampu bertahan dalam menghadapi kegagalan dan belajar dari pengalaman tersebut, yang pada akhirnya akan membawa Anda lebih dekat ke kebebasan finansial. Mengelilingi diri dengan orang-orang yang berpikiran positif juga sangat penting. Lingkungan yang mendukung dan memotivasi akan membantu Anda untuk tetap fokus dan termotivasi dalam perjalanan finansial Anda. Bergabung dengan komunitas atau mentor yang memiliki tujuan yang sama dapat memberikan dorongan yang sangat besar. Mindset positif adalah elemen penting dalam mencapai kebebasan finansial. Dengan pola pikir yang benar, Anda akan lebih mampu menghadapi tantangan, memanfaatkan peluang, dan tetap berada di jalur yang tepat menuju kebebasan finansial. Kemudian, cara mendapatkan kebebasan finansial yang ke-25 adalah belajar dari kesalahan keuangan. Kebebasan finansial tidak datang tanpa tantangan. Terkadang Anda mungkin membuat kesalahan dalam mengelola keuangan, tetapi hal yang penting adalah bagaimana Anda belajar dari kesalahan tersebut. Mengambil pelajaran dari kegagalan keuangan dapat membantu Anda membuat keputusan yang lebih baik di masa depan dan mempercepat perjalanan menuju kebebasan finansial. Kesalahan pertama yang sering terjadi adalah pengeluaran yang tidak terkendali. Banyak orang cenderung menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak diperlukan, sehingga membuat mereka sulit untuk menabung atau berinvestasi. Hal yang perlu Anda lakukan adalah mengevaluasi kebiasaan pengeluaran dan mulai membuat anggaran yang lebih disiplin. Kesalahan lainnya adalah kurangnya pemahaman tentang investasi.
Banyak orang terjebak dalam investasi yang tidak menguntungkan karena mereka tidak melakukan riset yang cukup. Anda perlu belajar tentang berbagai jenis investasi dan memilih yang sesuai dengan tujuan dan toleransi risiko Anda. Selain itu, salah satu kesalahan umum adalah tidak memiliki dana darurat. Tanpa dana darurat yang cukup, Anda mungkin terjebak dalam situasi keuangan yang sulit ketika terjadi keadaan darurat. Oleh karena itu, penting untuk selalu memiliki dana cadangan yang cukup sebelum memulai investasi atau pengeluaran besar lainnya. Belajar dari kesalahan keuangan adalah proses yang berkelanjutan. Dengan mengenali dan mengatasi kesalahan-kesalahan yang pernah Anda buat, Anda bisa menghindari jebakan yang sama di masa depan dan terus maju menuju kebebasan finansial yang lebih stabil dan berkelanjutan. Kemudian, cara mendapatkan kebebasan finansial yang ke-26 adalah memiliki disiplin finansial yang kuat. Disiplin finansial adalah salah satu kunci utama untuk mencapai kebebasan finansial. Tanpa disiplin, Anda bisa terjebak dalam kebiasaan boros, tidak menabung cukup, atau bahkan mengabaikan tujuan keuangan Anda. Dengan disiplin, Anda bisa mengontrol pengeluaran, menabung lebih banyak, dan berinvestasi dengan bijak. Untuk memulai, buatlah anggaran yang ketat dan ikuti dengan disiplin. Tentukan batas pengeluaran untuk setiap kategori, seperti makanan, hiburan, dan transportasi. Dan pastikan Anda tidak melebihi batasan tersebut. Ini akan membantu Anda menghindari pengeluaran yang tidak perlu dan memastikan bahwa Anda menabung dan berinvestasi sesuai rencana. Selain itu, disiplin juga berarti menunda gratifikasi atau keinginan untuk membeli barang-barang yang tidak diperlukan. Anda harus belajar untuk menunda pembelian impulsif dan fokus pada tujuan jangka panjang. Dengan menghindari pengeluaran yang tidak penting, Anda bisa lebih cepat mencapai kebebasan finansial. Memiliki disiplin finansial juga berarti berkomitmen untuk terus belajar tentang pengelolaan uang. Ikuti kursus, baca buku, atau dengarkan podcast tentang keuangan pribadi untuk meningkatkan pemahaman Anda. Dengan semakin banyak pengetahuan, Anda akan semakin disiplin dalam membuat keputusan finansial yang bijak. Disiplin finansial adalah kebiasaan yang harus dibangun secara bertahap. Dengan kesabaran dan komitmen yang kuat, Anda akan dapat menjaga pengeluaran, menabung dengan lebih konsisten, dan berinvestasi untuk masa depan yang lebih stabil dan bebas dari kekhawatiran finansial. Kemudian, cara mendapatkan kebebasan finansial yang ke-27 atau yang terakhir adalah membangun jaringan keuangan yang kuat. Membangun jaringan keuangan yang kuat dapat menjadi salah satu cara terbaik untuk mempercepat perjalanan Anda menuju kebebasan finansial. Jaringan ini tidak hanya mencakup hubungan profesional yang berkaitan dengan pekerjaan atau bisnis, tetapi juga koneksi dengan orang-orang yang memiliki pemahaman finansial yang kuat. Dengan membangun hubungan yang saling menguntungkan dalam dunia keuangan, Anda bisa saling berbagi informasi, peluang investasi, atau bahkan mendapatkan akses ke sumber daya yang lebih besar. Memiliki jaringan yang solid dapat membuka pintu bagi peluang finansial yang sebelumnya tidak Anda ketahui. Jadi, mengapa jaringan keuangan itu penting? Jaringan keuangan yang kuat dapat memberi Anda lebih dari sekedar informasi. Ia memberikan akses kepada peluang yang dapat membantu Anda meningkatkan kesejahteraan finansial. Dengan terhubung dengan orang-orang yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang keuangan, Anda dapat mempelajari strategi investasi yang lebih efektif, mendengar tentang peluang bisnis yang sedang berkembang, atau bahkan mendapatkan dukungan dalam memulai usaha Anda sendiri. Selain itu, melalui jaringan ini, Anda bisa mendapatkan saran-saran penting yang dapat menghindarkan Anda dari resiko keuangan yang mungkin timbul. Salah satu langkah pertama dalam membangun jaringan keuangan yang kuat adalah berinteraksi dengan para profesional di bidang keuangan. Ini bisa berupa pertemuan dengan penasehat keuangan, akuntan, pengacara bisnis, atau investor berpengalaman.
Melalui interaksi ini, Anda bisa mendapatkan wawasan tentang bagaimana mengelola kekayaan, berinvestasi dengan bijak, dan merencanakan masa depan finansial Anda. Selain itu, Anda juga bisa mendapatkan rekomendasi yang sangat berharga terkait peluang investasi atau pengelolaan risiko yang mungkin tidak Anda temui di tempat lain. Selain berhubungan dengan individu profesional, bergabung dengan komunitas keuangan atau grup diskusi juga dapat memberi manfaat besar. Komunitas ini bisa berupa forum online, klub investasi, atau pertemuan komunitas lokal yang berfokus pada topik-topik finansial. Di dalam komunitas ini, Anda dapat berbagi pengalaman, mendapatkan tips, dan mempelajari kesalahan orang lain yang dapat menjadi pembelajaran berharga. Jaringan sosial ini membantu Anda untuk tidak hanya berkembang secara finansial, tetapi juga memberikan dukungan moral dan ide-ide segar dalam menghadapi tantangan finansial. Kolaborasi dalam bisnis adalah cara lain untuk memperkuat jaringan keuangan Anda. Dengan menjalin kemitraan dengan bisnis lain atau individu yang memiliki keterampilan atau sumber daya yang saling melengkapi, Anda dapat menciptakan peluang finansial yang lebih besar. Kerjasama ini tidak hanya membantu dalam membangun sumber daya finansial, tetapi juga membuka peluang untuk diversifikasi investasi. Terlebih lagi, kemitraan semacam ini memungkinkan Anda untuk bertukar pengetahuan dan memperluas wawasan Anda tentang industri tertentu yang mungkin belum pernah Anda eksplorasi sebelumnya. Setelah Anda membangun jaringan keuangan yang solid, langkah selanjutnya adalah menjaga hubungan tersebut tetap kuat dan berkelanjutan. Ini berarti menjaga komunikasi yang teratur dengan kontak yang Anda miliki, berbagi informasi penting, dan tetap aktif dalam komunitas atau grup diskusi. Dengan menjaga hubungan yang baik, Anda tidak hanya akan terus mendapatkan peluang baru, tetapi juga memperkuat posisi Anda dalam menghadapi tantangan finansial. Ingatlah bahwa jaringan yang kuat bukan hanya soal mendapatkan keuntungan, tetapi juga tentang membangun hubungan yang saling mendukung dalam jangka panjang. Membangun kebebasan finansial adalah perjalanan yang membutuhkan komitmen, strategi yang cerdas, dan pemanfaatan berbagai peluang, termasuk membangun jaringan keuangan yang kuat. Dengan memanfaatkan teknologi, berinvestasi secara bijak, serta terus mengembangkan hubungan yang saling mendukung, Anda dapat mempercepat pencapaian tujuan finansial Anda. Ingatlah bahwa kebebasan finansial bukan hanya soal memiliki uang, tetapi tentang menciptakan kehidupan yang lebih seimbang, aman, dan memuaskan. Teruslah belajar, berkembang, dan beradaptasi, karena setiap langkah kecil yang Anda ambil hari ini akan membawa Anda lebih dekat ke masa depan yang lebih bebas finansial. Jadi mungkin itu dulu untuk video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kamu, saya, dan kita semua. Sekian, wassalam.